Udah, Bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini yang menjelang siang ya, bukan pagi lagi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar sudut. Apa sih manfaatnya mempelajari hubungan antar sudut dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Ya, baik Mbak Uyun. Apa? Untuk menentukan arah, Ya, untuk membuat jalan raya. ya betul. Yaitu bisa untuk menentukan arah, membuat jalan raya agar mudah dilalui, atau untuk membuat rel kereta api. Baik. Nah, pada pembelajaran kali ini, siswa itu diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan, kemudian menjelaskan hubungan sudut pada dua garis yang sejajar yang dipotong oleh garis transversal, kemudian yang ketiga menentukan besar sudut yang diketahui menggunakan hubungan antar sudut, dan yang keempat itu menentukan dan menggunakan jumlah sudut dalam segitiga dan segi empat untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kamu melihat perempatan jalan? Pernah melihat tidak? Nah, Nah, ketika dua jalan saling bertemu, maka akan membentuk sudut. Berapakah jumlah sudutnya ketika jalan saling bertemu? Kedua jalan saling bertemu. Berapa jumlah sudutnya anak-anak? 4. Ya, betul, 4. Nah, dalam matematika biasa disebut sebagai garis potong, yaitu di mana dua garis yang bertemu dan membentuk 4 sudut, maka dikatakan garis potong. Nah, untuk lebih jelasnya gambarnya itu seperti ini anak-anak. Nah, untuk yang tengah ini dinamakan titik potong. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis hubungan antar sudut. Yang pertama itu ada sudut berpeniku, yang ini di mana kedua jumlah sudut atau lebih jika dijumlahkan itu hasilnya 90 derajat. Terus yang kedua itu ada sudut berpelurus atau bersuplemen. Nah, di mana dua buah sudut atau lebih jika dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat. Nah, yang ketiga ada sudut bertolak belakang, yaitu letaknya itu saling membelakangi seperti ini dan berhadapan. Itu jumlahnya sama. Jika A sama dengan C itu 60, maka BD juga jumlahnya 60. Nah, untuk selanjutnya perhatikan rel kereta api berikut ini. Pernah terpikir nggak sama kalian, kenapa sih kok kedua rel ini kayak kelihatan ketemu tapi aslinya tidak ketemu? Pernah terpikir seperti itu tidak? Ketemu relnya ini loh, nek dari jauh tuh kelihatan loh kayak bertemu gini. Nah, tapi pas dideketin itu ternyata nggak ketemu nggak. Ada yang tahu kenapa? karena bumi itu bulat. Selain itu, ayo tebak-tebak. Ada yang tahu kenapa? Nanti keretanya nggak bisa jalan. Ya bisa jadi. Selain itu, ya tebak. Menyesuaikan roda. Roda, oh iya. Selain itu, ya tebak. Ada yang tahu tidak? Sudah didesain. Ya, karena rel kereta api ini disusun secara sejajar, sehingga walaupun dari kejauhan kedua rel kereta ini saling bertemu, padahal itu tidak, karena disusunnya itu sejajar. Nah, perhatikan kalau ada kedua rel kayak gini. Nah, rel ini tuh berfungsi untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Pindah jalur. Ya, perpindahan jalur atau perpindahan jalur. Nah, dalam konsep matematika ini biasanya disebut jika kedua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis itu dinamakan garis
transversal. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan. Nah, ini. Dua garis sejajar, jika dipotong sebuah garis, ini dinamakan sebagai garis transversal. Nah, dua garis yang dipotong itu, dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis itu akan membentuk sebuah sudut. Yang pertama itu ada sudut bertolak belakang, sudut berseberangan luar, sudut berseberangan dalam, sudut sehadap, sudut sepihak luar, sudut sepihak dalam. Nah, untuk mengetahui lebih dalam apa sih sudut bertolak belakang itu dan apa sih sudut-sudut yang lainnya, Ibu akan bagikan LKPD dan kalian bisa mengerjakannya ya. Kalian bisa membuat kelompok 3 sampai 4 orang. Kayaknya cukup 3 deh. Tapi kalau ada yang mau 4 nggak apa-apa. Kalau 5? Nggak boleh dong, kan 3 sampai 4. Waduh. Ya, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Ya, Bu. Sama Mas Novik boleh nggak, Bu? Boleh. Halo Mas Novik. Jeblos, Bu. Ini ya. Nanti kita bahas bareng. Katanya nggak mau kerjain Bu, katanya nggak mau sama saya. Yang nggak mau ngerjain nanti maju ya, suruh jawab ini. Ya, boleh mengerjakan. Ditulis nama kelasnya dulu ya. Sama kelompok nggak apa-apa. Ada yang mau gimana? Ini kesulitan tidak? Bagian mana yang merasa sulit? Semuanya sulit. Nah, untuk agar tidak sulit nanti kita belajar bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng. Beda. Ayo tidur. Mas Aryo bisa bangun jika ingin mengikuti kelas saya, maka aku nggak bagian kertas nih. Jangan tidur ya. Kalau mau tidur silahkan keluar, jangan ikut kelas saya. Mengalami kesulitan tidak? Oh Ibu, sudut sepihak itu yang gimana? Nah, kalian kerjakan dulu, nanti kita bahas bareng ya. Salah nggak apa-apa nih Bu. Iya nggak apa-apa, kan ini untuk Nggak boleh. pembelajaran kalian, Nanti dimarahin. pembelajaran awal. Bila. Kok belum ngerjain? Ayo dong dikerjain. Iya panjang. Iya kaget Bu. Punya kita premium gitu loh. Ya. Nah, kalian kerjakan dulu semampu kalian, nanti kita bahas bareng. Ya, harus mau dong. Nanti kalau nggak mau nanti hadiahnya maju ke depan ya. Siapa yang lempar-lempar? Hania. Arya. Arya. Ayo, nggak boleh lempar-lempar. Dilempar itu sakit loh. Kalau kamu mau kamu kalau dilempar mau apa enggak? Mau. Rasain sakitnya itu. Jangan ya, sakit itu. Enggak sakit. Itu 2, 3, 5, dan 8. Jawaban siapa yang betul? Ayo. Saya. Yang bagus. Saya. Terus yang selanjutnya. 2 dan 3 betul agama. Terus yang kedua itu ada sudut berseberangan luar, yaitu sudut yang berada di luar garis sejajar dan berlawanan garis transversal, tetapi besarnya sama, yaitu 1, 8 dan 2, 7. Terus yang ketiga itu ada sudut berseberangan dalam, yaitu bedanya itu kalau tadi kan letaknya di luar ya. Nah, kalau ini tuh letaknya di dalam, yaitu 4 sama dengan 5, 3 sama dengan
6. Betul nggak? Betul nggak? Jawabannya. Betul. Ya, siapa yang salah? Dibenerin dulu nggak apa-apa. Mas Aryo, kalau mau mengganggu terus silakan duduk di depan. Di depan kosong nih. Mau pindah nggak? Pindah. Kalau nggak mau pindah, anteng ya. Nah, untuk yang duduk yang selanjutnya yaitu sudut sehadap, yaitu sudut yang posisinya sama dan besarnya sama, yaitu 1 sama dengan 5, 3 sama dengan 7. Gimana? Paham nggak? Sampai sini. Mas Aryo, Mas Novit, paham nggak? Paham. Paham. Apa coba? Paham. Itu sudut sehadap itu kalau dia di sisi yang sama ya. Ya, perhatikan ya, jangan ngobrol sendiri. Kalau terus-terusan ngobrol, pindah di depan, jangan di belakang lagi. Ya, Bu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sudut sepihak dalam, yaitu sudut yang terletak di sisi yang sama dan garis transversal dan di dalam 2 garis sejajar serta jumlah sudutnya itu 180 derajat, yaitu 4 sama dengan 6, 3 sama dengan 5. Mas Aryo, kok jalan-jalan? Kan Ibu lagi menjelaskan. Apa mau gantian ngejelasinnya? Apa mau pindah ke depan? Ya, mau dipindah aja. Mas Aryo coba pindah duduk di depan. Tolong perhatikan ya yang lainnya. Ibu lagi ngejelasin dulu. Ya. Nanti kalau waktu istirahat kalian boleh ngobrol kok sepuasnya. Ya, Bu. Nah, yang selanjutnya yaitu sudut sepihak luar. Ini sama seperti yang tadi, cuma letaknya itu berbeda. Kalau yang ini letaknya di luar dan jumlah sudutnya itu 180 derajat. Yaitu contohnya itu 1 sama dengan 7 dan 2 sama dengan 8. Kemudian sudut pada segitiga. Yaitu segitiga memiliki berapa sudut, coba tebak. 3. Ya, betul. Segitiga itu mempunyai 3 sudut. Sudut apa aja? Sudut A. Sudut ABC. Terus BCA. sudut ya Mas Aryo. Terus sudut apa lagi? Sudut ABC, terus CBA. CBA, terus ya betul, BCA. Nah, ciri dari segitiga yaitu jika dijumlahkan ketiga sudutnya itu jumlahnya 180 derajat. Apapun jenisnya, jenis segitiganya, jumlahnya tetap 180 derajat. Nah, kemudian yang terakhir ada sudut pada segi 4. Nah, segi 4 ini memiliki berapa sudut? 4. Ya, betul. Udah mulai paham ya. Nah, ketika 4 sudut ini dijumlahkan, maka memiliki besar 360 derajat. Yang masing-masing ini memiliki 90 derajat. Nah, pada sudut A, B, C ini sama saja dengan sudut apa tadi? Sama siku-siku. Ya, betul. Sama aja kayak sudut siku-siku. Nah, ini contoh soalnya ya. Jika dua sudut saling berpenyiku memiliki besar sudut 90 derajat, misalkan X adalah penyiku dari sudut 41 derajat, maka berapakah jumlah besar sudut X? Ada yang tahu cara pengerjaannya gimana? Emang iya? Coba maju. Mau maju? Saya jelaskan dulu ya, nanti ada 2 latihan soal, kalian boleh mengerjakan, dan jika yang mau maju akan Ibu berikan hadiah. Yeay. Nah, itu kan diketahui sudut berpenyiku. Nah, tadi sudut berpenyiku itu jumlahnya berapa? 90. Nah, ya betul. 90 derajat. Nah, jika diketahui salah satu sudutnya itu berapa? 41, maka pengerjaannya gini. Sudut 41 derajat ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Nah, kemudian kan yang ditanyakan itu sudut B atau sudut, ini kan kalau di sini sudut X ya. Atau kita bisa ubah dengan XY aja.
Nah, ada yang tahu nggak gimana cara pengerjaannya ini? Saya tahu. Gimana coba? Itu bisa dipindah luas 41 derajatnya ke sisi kanan. 90 dikurangi 41. Baik, kita pakai manipulasi matematika ya. Jika yang kiri dikurangi 41 derajat, maka yang kanan juga dikurangi 41 derajat. Sama dengan 90 derajat dikurangi 41 derajat. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, betul. 49 derajat. Nah, ini ada dua soal. Yang pertama itu ini. Yo, siapa yang mau mengerjakan? Ada yang mau maju? Yo. Maju aja ke depan dulu, nanti saya bantu. Ya, boleh. Ke Superman itu terpelurus ya. Ya. Derajatnya jangan lupa ya. Oh iya, terima kasih Bu. Ya. Gimana nih anak-anak? Betul tidak? Jawaban Mas Aryo. Apakah ada jawabannya di sini? Cek. Kok bisa? Kan itu yang bagus di sini. Harus dilihat tuh nggak ada. Ya betul, jawabannya 133. Mas Aryo bentar, ini ada hadiah. Ya, sama-sama kita beri aplaus untuk Mas Arya ya. Nah, ini ada satu lagi. Ada yang mau maju ke depan atau buat tugas nih? Maju. Nah, ayo siapa yang mau maju? Boleh, silakan. Siapa mau jawabannya? Waduh. Yo, siapa yang mau maju? Kalau salah nggak usah dikasih ya. Itu udah ada jawabannya. Iya. Bukan, itu tuh salah. Ini cuman lupa nggak dihapus sama ibu ya. Ya, siapa yang mau maju mengerjakan? Iya, nggak apa-apa. Maaf ya Mas Tuan. Itu suka ambil jajannya Bu. Astagfirullah. Sudut A-nya itu 5 derajat. 5x. 5x. Sudut A-nya 5x. 5 derajat. 5x derajat. Saya saya mau kan. 5 kali 15 75. Apakah terasa kesulitan Mas Iwan? Enggak Bu, aman Bu. Ini Bu. Ya, gimana teman-teman? Apakah jawaban Mas Iwan benar? Benar. Nah, dari contoh soal ini, apakah ada yang ditanyakan? Baik, nih Mas Iwan jadinya. Oh ya. Ya, kita beri aplaus untuk Mas Iwan ya. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini udah belajar apa aja ya? Ada yang bisa menyebutkan? Hubungan antar sudut. Ya, terus apa lagi? Sudut pada segitiga.
Ya, terus apa lagi? Sudut Ya. kanan. Terus Sudut bertolak belakang. ya. Ya. Jadi kita hari ini sudah belajar mengenai jenis-jenis hubungan antar sudut dan sudut kedua dua garis sejajar yang dipotong oleh sudut, dan kita juga sudah belajar mengenai pemecahan dalam masalah kontekstual. Baik, untuk tugasnya nanti Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Dan kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya.